Beginilah detik-detik jembatan gantung yang berada di Desa Teluk Kecimbung, Kabupaten Sarolangun, Jambi diterjang luapan air Sungai Batang Tebesi. Banjir mengakibatkan jembatan rusak serta akses ratusan warga untuk beraktivitas terputus. Tak hanya itu, luapan air sungai juga menerjang beberapa jembatan lainnya di Desa Raden Anom, Desa Penarun, dan juga Desa Pulau Aro. Hingga kini tercatat sedikitnya 4 jembatan gantung yang berada di Kabupaten Sarolangun tak lagi bisa dilalui warga karena rusak berat akibat diterjang banjir. Tampak pada pantauan kamera drone, banjir juga mengakibatkan ribuan rumah warga di 4 kecamatan terendam dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Sekarang ini semakin lama semakin naik. Ya, jadi warga ini banyak gitu. Maju bisa mundur bisa ini. Ini dari jam berapa nih, Bang? Ini dari mulai sore tadi. Warga yang terdampak memilih untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Dari Jambi, Ridho Habiballah, iNews melaporkan. Warga Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi ini hanya bisa pasrah saat mendapati tubuhnya tiba-tiba lumpuh setengah akibat menderita stroke. Karena tak bisa bergerak, keluarga pun menghubungi petugas kesehatan yang diteruskan ke petugas damkar. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena sang kakek harus ditandu dan dievakuasi dengan perahu karet sebelum dipindahkan ke ambulan untuk dibawa ke rumah sakit. Menurut petugas, pasien harus dievakuasi lantaran kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan untuk tetap bertahan di rumahnya yang saat ini sedang tergenang banjir. Selain itu, ketinggian banjir akibat luapan Sungai Batanghari yang terjadi di Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi terus mengalami kenaikan. Saat ini, pemerintah Kota Jambi juga telah meningkatkan status siaga 2 atas bencana banjir tersebut. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Inilah kondisi jembatan bambu yang menghubungkan 2 desa di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Jembatan ini mengalami kerusakan akibat terjangan tumpukan sampah yang terbawa arus deras Sungai Cimanang. Karena kondisi jembatan yang miris, warga terpaksa harus merangkak di atas jembatan. Seorang anggota TNI yang bertugas di Kecamatan Kawunganten kerap berpatroli dan membantu warga serta siswa melintasi jembatan. Yang lewat sini menyeberangi dan kebetulan juga ada anak sekolah, pas pulang sekolah kami menyeberangi karena mereka merasa ketakutan untuk menyeberangi ini karena di sini sangat rawan. Di bawahnya itu lumayan tinggi dan juga ada kedalamannya 4 meter. Jembatan dengan panjang 45 meter dan lebar 2 meter ini merupakan satu-satunya akses jalan terdekat menuju sekolah dan penghubung antara Desa Panikel dan Desa Ujung Gagak. Sedangkan jika menghindari jembatan ini, warga harus memutar belasan kilometer. Tapi jembatannya ambruk itu, saya takut, nggak berani. Terus kalau nggak lewat sini lewat mana, Pak? Ya jauh Pak, lewat sana, lewat Panikel, Desa Panikel, jauh ya, kurang lebih ada 14 kilo lah, jauh sekali. Warga berharap kepedulian pemerintah dengan segera membangun jembatan permanen agar mereka tak lagi bertaruh nyawa. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Erdian kembali menjumpai Anda dalam Buletin iNews Siang. Dan berikut Buletin iNews Siang selengkapnya. Wahana permainan air yang berada di Bogor, tepatnya di perumahan Danau Bogoraya, Kota Bogor, banyak dikunjungi wisatawan. Sejumlah permainan air yang memicu adrenalin seperti water sport balon besar, high roller, springboard, dan monkey bar menjadi pilihan yang wajib Anda coba. Permainan yang memicu adrenalin ini dapat dilakukan secara berkelompok bersama teman dan keluarga Anda. Seru banget sih, saya baru tahu di sini ada tempatnya, jadi bisa ajak anak-anak, keluarga, karena ada tempat main pasirnya seperti kita lihat. Ya kan udah biasa banget kan. Nah di sini tuh justru yang beda,
dia ini banyak wahana-wahana yang nggak banyak di tempat lain. Namun perlu diingat, untuk menikmati permainan ini, para pengunjung diharuskan menggunakan pelampung untuk keselamatan. Selain itu, terdapat juga kids circuit, wahana bagi anak-anak untuk menghabiskan waktu. Spesialnya di sini yang uniknya adalah karena ini satu-satunya experience baru buat mereka, jadi mereka akan pengen coba lagi gitu kan. Wisata air ini sendiri merupakan wahana air pertama dari Jerman yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Tentunya, wahana ini sangat cocok dikunjungi bersama teman dan keluarga untuk mengisi libur akhir pekan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Asik main ponsel di gang yang sepi saat menunggu temannya, seorang wanita menjadi korban penjambretan di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban yang sempat melawan dan terlibat tarik-menarik ponsel dengan pelaku akhirnya menyerah setelah pelaku mengancam korban dengan golok. Seorang petugas keamanan sebuah restoran cepat saji menjadi korban penyekapan oleh komplotan perampok di Jalan Transyogi, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban mengaku hanya bisa pasrah. Pelaku tiba-tiba menyatroninya dengan membawa berbagai jenis senjata tajam dan sempat diancam akan ditembak. Si jago merah melalap habis 4 unit rumah semi permanen yang berada di Jalan Kapten Patimura, Gang Mandailing, Medan, Sumatera Utara. Banyaknya material yang mudah terbakar di kawasan padat penduduk membuat api cepat merambat ke rumah sekitar. Api pertama kali terlihat dari salah satu rumah yang dihuni oleh seorang nenek yang sudah pikun. Si nenek diduga lupa mematikan lilin yang membuat api membakar isi rumah. Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi. Letusan terekam kamera CCTV milik warga di Jorong Lukok, Nagari, Kubang Putia. Erupsi disertai suara gemuruh bersama dengan keluarnya lava pijar dari kawah di puncak gunung. Erupsi juga mengakibatkan terjadinya hujan abu. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo beradu lari dengan politisi P3 Sandiaga Uno di kawasan Senayan, Jakarta. Ganjar dan Sandiaga Uno ditemani istri masing-masing dalam gelaran Penguin Seliweran tersebut. Di tempat lain, Capres Prabowo menggendong kucing pendukung saat kampanye di Batam, Kepulauan Riau. Sementara itu, Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar menghadiri acara haul Kiai Haji Bisri Syansuri di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Denyanyar, Kabupaten Jombang. Bertemakan Penguin Seliweran, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama istrinya Siti Atiko dan Sandiaga Uno dan istrinya Nur Asia Uno berlari bersama di area Senayan Park. Dengan jarak tempuh 7 km, keempatnya berhasil tiba di garis finish dengan waktu tempuh 50 menit. Keren banget. Ya, hari ini saya diajari oleh 2 orang pelari, satu istriku, yang 2 Mas Andi. Wah, ternyata mereka pelari hebat. Jadi saya harus ngikuti terus di belakangnya. Jadi 2 ini yang ngajari saya lari. Kita mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk menggerakkan ekonomi rakyat karena banyak UMKM juga, tapi lari ini adalah simbolisasi kita gercep, gerak cepat untuk satset membangun Indonesia. Dalam kesempatan itu juga Sandi menyebut solid mendukung pasangan Ganjar Mahfud untuk memenangkan Pilpres 2024. Gaspol, satu putaran, remblong. Lihat Bapak Prabowo berdiri di atas. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menggendong kucing seorang pendukung yang hadir dalam kampanyenya di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kucing yang terlihat berpakaian lengkap ini terlihat tenang dan nyaman berada di gendongan Prabowo. Prabowo sendiri diketahui memang menjadi pecinta dan pemelihara kucing.
kampanyenya, Prabowo juga mengajak ratusan relawan untuk berjoget gamau. Selain itu, Prabowo juga sempat mencium bendera Palestina sebagai dukungannya untuk rakyat Palestina. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, hadir dalam acara Haul Kiai Haji Bisri Sansuri di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Bisri Sansuri merupakan salah satu tokoh pendiri NU bersama Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan para tokoh lainnya. Anies berjanji menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan tidak akan berbuat semena-mena terhadap hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung di Buletin iNews Siang. Pemirsa, masih soal makan-makan. Kali ini ada kuliner unik dari Banjarnegara. Berbeda dengan ketupat pada umumnya, ketupat dalam hidangan tahu masak legendaris ini dimasak bersama abu daun kelapa. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Sensasi gurih asin ketupat Landan ini datang dari ketupat khas Banjarnegara yang dimasak dengan campuran abu daun kelapa. Ketupat Landan menjadi bahan utama hidangan di kedai tahu masak legendaris Desa Purwasaba, Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Disajikan dengan racikan bumbu kacang gurih bersama tempe mendoan khas Banyumasan, semakin menggoyang lidah para pecinta kuliner. Rasanya unik ya, karena biasanya ketupat itu kan pakainya ketupat putih, ketupat beras, tapi kalau yang ini tuh ketupat Landan. Nggak terjangkau ini. Terjangkau ya. Dan porsinya porsi besar gitu, jadi kalau makan sekali di sini ya langsung. Yang membedakan dengan yang ketupat tahu yang lain apa? Saya pikir ini lebih ke bumbunya ya, bumbu kacang. Buka mulai jam 4 sore hingga malam hari, kedai ini tidak pernah sepi pembeli. Masaknya? Masaknya pakai abu. Oh, pakai abu. Abu daun kelapa. Oh, kelapa. Rasanya seperti apa? Rasanya gurih. Oh, gurih gitu ya. Cukup merogoh kocek Rp12.000 saja, Anda sudah bisa merasakan hidangan tahu ketupat dengan porsinya yang jumbo. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, akhir pekan ini Barbara mau ajak kalian untuk seru-seruan bermain trampolin park. Eits, tapi jangan salah, selain permainan, trampolin juga ternyata bermanfaat untuk kesehatan. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Hai. Halo. Aku mau main trampolinnya loh. Ini untuk kesehatan. Oke, makasih. Oke, thank you ya. Ya ampun, gila, Barbara kayak terbang ke langit ke-7 main trampolin. Itu banyak banget, ada bola-bola. Ada apa lagi nih ya? Ada kayak tarik tambang gitu. Kita jelajahin yuk. Halo Mas. Halo. Namanya siapa Mas? Nama saya Ervin. Mas Ervin, kenalin. Barbara. Barbara, oke. Mas mau tanya dong, ini tuh kayaknya seru banget ya. Terus kayak pengen nih main trampolin tapi takut cedera. Menurut Mas gimana? Oke, kita main trampolin bisa tetap aman. Caranya gimana? Caranya kita pemanasan dulu. Kita pemanasan dulu yuk. Yuk Mas Ervin. Hey, seneng banget. Oke, Barbara mau main wahananya dulu ya. Oh my god. Yeay, jago kan Barbara? Barbara tuh diem-diem pemain basket loh.
ternyata tuh capek banget ya main Ninja Warrior ini. Tapi Mas, kalau misalkan yang seru-seru nih, yang mana lagi nih yang kayaknya Barbara tuh bisa gitu? Kayaknya ini seru nih. Flying Fox ini lebih mudah, cocok buat Mbak Barbara. Let's go. Ya seru banget, Barbara nggak mau turun. Kita ajak ngobrol pengunjung yuk. Kira-kira siapa ya yang bisa diajak ngobrol dan bisa main bareng? Halo, namanya siapa? Namanya Mika. By the way, namaku Barbara. Baba. Oke, thank you Mika. Mau nggak main sama Barbara? Main apa tuh? Perang bantal. Betulan, aman. Ayo dong, let's go. Oke. Aku siap mengalahkannya. Doakan aku ya. Siap, ngalahin Baba. Sorry. Yeay, Barbara menang. Jadi Barbara penasaran lagi nih sama satu permainan ini, namanya Human Ball. Yuk, ikut Barbara ya. Let's go. 2, 1. Oh my god, experience yang luar biasa sekali. Barbara seperti tidak ada di dunia, nggak tahu ada di mana tadi. Aduh, lelah juga ternyata. Niat mau seru-seruan, taunya capek. Karena ternyata permainan-permainan di sini tuh bener-bener bikin kita sehat. Yuk anak-anak, daripada main gadget nggak jelas, mendingan latih motorik di sini.